Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Masih di general reading, pembacaan secara umum, penarikan energi secara acak. Bisa resona, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mau bijak dalam menyikapi reading ini yang terima kasih sudah klik video ini ya. Jangan lupa like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi ya, agar selalu mendapatkan pemberitahuan-pemberitahuan tentang video-video Gunes terbaru. Kamu punya daya tarik mempesona. Orang-orang ini mau dekati kamu. Kamu mempunyai daya tarik yang mempesona. Artinya kamu mempunyai sesuatu yang di mata mereka itu lebih ibarat seperti magnet gitu lah, bisa menarik seperti itu. Kita lihat, itu bisa karena kamu penyayang, bisa karena tutur kata kamu atau karakter kamu, atau memang secara physically ya, kamu cantik, kamu langsing, atau kamu menyenangkan. Itu termasuk daya tarik juga kan. Oke, kita lihat satu persatu. Tentang memang ya, kalau dibilang daya tarik itu kan relatif des, tergantung dari perorangan atau personal yang memandang. Daya tarik itu dilihat dari mana dan apa gitu ya. Dia ngelihat dari mana dan apa gitu ya yang dia suka itu. Kita bahas dari titik nol tentang daya tarik kamu ini sehingga membuat orang-orang ini mau dekati kamu. Konyol memang ya, sesuatu yang konyol. Daya tarik ya, ada judul daya tarik yang mempesona. Tentu pastinya orangnya yang cantik gitu, orangnya yang berkelas gitu. Kita lihat dimulai dari titik nol tentang sebuah kekonyolan, daya tarik gitu loh. Jadi penasaran gitu, daya tariknya itu apa sih gitu, kok bisa membuat dia mau deketin kamu. Di antaranya adalah kesuksesan. Orang ini melihat kamu juga sudah lama, atau orang-orang ini sudah melihat kamu sudah lama ya, sejak awal mungkin kenal sama kamu ya. Berarti orang ini kenal sama kamu ya, iya pastilah gitu ya, walaupun cuman samar-samar itu pasti kenal sama kamu, atau memang sudah intens, atau memang rekan kerja, atau mungkin teman sekolah dulu. Kalau masih sekolah ngampus ya teman kampus kali, atau tetangga ya, atau teman kerja seperti itu, atau satu profesi ya. Ini sudah lama, intinya sudah berjalan lama ya, dia terpesona atau melihat kamu itu udah lama itu, dan mungkin udah mau dekat ini ya, karena kesuksesan kamu diantaranya juga, dan sudah berlaku lama ya, gitu. So sweet. Kok nggak ngomong ya Des? Ya kan namanya juga tertarik, nggak serta-merta langsung ngomong ya kan. Kalau langsung ngomong itu namanya tuh the point. Ya ada perjuangan gitu. Ini kan termasuk perjuangan juga. Ini adalah Five of Swords, bisa dimaknai sesuatu yang membutuhkan atau dibutuhkan, atau dia membutuhkan kamu, atau tentang sesuatu manfaat yang ada di kamu. Misalkan kamu tuh baik, kamu suka membantu, seperti itu ya, diantaranya itu gitu. Jadi kamu selalu ada di saat dia susah gitu. Itu termasuk daya tarik kan ya, diantaranya seperti itulah. Kan relatif, daya tarik juga termasuk menilai kecantikan seseorang itu juga relatif gitu. Dari sisi mana ya dia yang tahu ya. Itu diantaranya masuk di tuh. Dan dia, kalau orang-orang ini ingin mendekati kamu ya, itu ada di pikiran mereka gitu.
awal memikirkannya tuh dari melihat kamu kesehariannya, atau melihat kamu dengan cara bicaranya, atau melihat kamu cara berpenampilannya. Ya, itu udah mulai tumbuh, bisa melihat, bisa melihat daya tarik kamu tuh dari mengamati, atau setiap hari selalu ketemu atau terhubung kayak gitu. Ya kan, Witing Tresno kan jalanan suka kulino, atau nggak sayang karena nggak kenal, ada biasa bahasa seperti itu. Dan ya seperti itu, nggak kenal karena nggak sayang karena nggak kenal, ya kan. Nah, tapi di sini dia udah kenal kamu dan dia menemukan daya tarik yang mempesona di kamu gitu. Ya, kamu tuh orangnya tuh semangat, maksudnya penuh dengan usaha. Lebih senang berkarya daripada pangku tangan gitu. Kamu tuh orangnya aktif, kreatif, dan lebih banyak nggak patah semangat kayak gitu loh, kayak gitu, optimis. Nah, seperti itu ya. Kamu berusaha, dan kamu bukan orang yang menyek ya, menurut orang yang melihat kamu ini. Menurut orang yang ingin deketin kamu tuh bukan tipe orang yang menyek yang bentar-bentar nangis terus minta harus dilindungi atau diapain itu ya, atau harus bersandar atau mengandalkan seseorang itu. Dia sukanya kalau kamu tuh enggak gitu. Kalau kamu tuh orangnya ya nggak suka mengandalkan orang, apalagi pacar atau apalagi suami gitu. Jadi kamu tipe yang mandiri, suka berusaha semaksimal mungkin karena kamu punya karakter semangat, pantang menyerah, dan positive thinking. Tapi di sini orang merasakan ada kekhawatiran tentang keinginan ingin mendekati kamu ini, karena kamu bukan tipe yang gampang menyerah gitu. Dan dia khawatir di sini ada kekhawatiran ingin mendekati kamu, nanti kamu tolak gitu. Tadi takut ditolak gitu. Yang dia pikirkan cuma kekhawatiran, bingung gitu melihat itu. Tapi dia ingin mendekati kamu gitu, karena ya banyak daya tarik kamu sih. Aku membaca aja terlihatnya kamu lebih menarik ya, sangat nih, bukan lebih, tapi sangat menarik, mandiri ya, sukses. Dan orang ini juga sudah lama memperhatikan, orang-orang ini banyak memperhatikan, supel sama teman dimanapun berada. Kamu tuh bisa menempatkan diri atau supel ya, seperti itu, dan elastis gitu ya, baik, suka membantu kayak gitu. Dan yang pasti suka berusaha mandiri, tidak tergantung pada siapapun gitu. Seseorang melihat cinta yang lembut di dalam dirimu. Nah, ini diantaranya daya tarik kamu ya. Seseorang melihat cinta yang lembut di dalam dirimu. Mungkin hanya kamu yang bisa menghadapi kerasnya dia gitu. Itu versi dia ya. Ini melihat kamu tuh punya daya tarik yang sangat amat sangat gitu ya kan? Seseorang menganggap drama dengan kamu, itu aneh kan, dan kamu membuat dia rindu gitu loh, gemesin kamu itu gitu. Itu termasuk daya tarik juga. Iyalah, kamu tuh gemesin gitu ya, orangnya tuh gemesin sekali. Imut kali ya, imut. imut ingin muntah, imut gitu. Cimut apa imut? Kalau imut itu kalau ingin muntah. Cimut ya, imut ya, cabi dan imut gitu ya. Terus kamu akan mendapatkan kemampuan membaca masa depan, jadi kamu akan tahu harus bertahan atau melepaskan. Ini diantaranya buat kamu ya, buat kamu. Banyak banget daya tariknya ya. Kamu bisa mengetahui sebelumnya, mengetahui atau mempunyai kemampuan ya, bisa membaca, misalkan kayak minimal bisa membaca tarot kayak gitu, atau bisa membaca masa depan kayak gitu, yang membuat kamu itu harus bertahan atau melepasin. Jadi kamu tahu gitu loh, kamu dinilai di jalan yang benar. Orang-orang yang mencari kebenaran ingin mendekati kamu, komunikasi dengan kamu. Jadi energi kamu tuh positif gitu ya, positif dan menarik, atau menarik mereka, menarik energi mereka gitu ya kan?
seperti itu. Jadi kayak nyembur, kayak ya bertaburan energi positif kamu tuh di pandangan orang gitu. Jadi mereka itu kayak termagnet gitu ya tertarik gitu, seperti itu. Ada yang awalnya menilai kamu tuh bertopeng, tapi ternyata pada akhirnya tersadar ya bahwa menyesuaikan diri ke siapa saja ya kamu tuh bisa, bahwa kamu tuh orangnya pintar beradaptasi dan menyesuaikan diri ke siapa saja tuh pintar gitu. Dia juga suka banget sama kamu ya karena sudah berprasangka buruk sama kamu. Awalnya dia ya nggak tertarik sih sama kamu, tapi setelah dilihatin kok kamu tuh orangnya super gitu, orangnya itu mudah beradaptasi gitu, nggak sombong gitu, rendah hati ya kan, nggak pernah nyakitin orang gitu, ibaratnya tuh sopan kayak gitu ya. Akhirnya orang ini juga tertarik sama kamu gitu ya, yang awalnya berprasangka buruk sama kamu gitu. Enak kan? Enak kalau kita ini mempunyai energi positif ya, kita akan menebarkan energi positif kepada orang-orang dan bisa membuat atau menarik energi mereka menjadi lebih baik ya. Karena kita energi itu energi positif itu menularkan kebaikan. Itu beda sama energi negatif juga bisa gitu, tetapi energi positif itu membuat kita lebih fresh, aura itu lebih terpancar gitu ya kan, lebih terpancar gitu ya. Walaupun kita nggak cantik, tapi karena kita itu uh, mempunyai aura positif, karena energi positif kita menjadi lebih semangat, lebih ceria, lebih welcome ya kan, lebih intinya seperti itu gitu loh ya. Dan orang tuh akan tertarik mendekati kamu, walaupun tidak harus jadi pacar gitu, tapi ya paling nggak tuh suka ya berteman dengan kamu, suka bergabung dengan kamu seperti itu. Kalau yang energi positif negatif itu kan bawahnya tuh pasti itu dahi batuk, itu batuk yang di kepala ini, batuk ya, dahi itu pasti akan berkerut. Berarti pandangan juga terlihat kusam, wajah tuh terlihat kusam. Kenapa? Dia cuma bawaannya tuh emosi aja, prasangka buruk aja ya. Jangan seperti itu. Jadi hidupnya itu pun nggak tenang, dan itu memancarkan aura kita, aura negatif yang membuat orang itu bawaannya ya malas lah mendekat sama kita gitu. Ya kita lanjutkan. Kamu punya daya tarik mempesona, orang-orang ini mau dekat sama kamu. Ada cahaya, ada the sun, ini adalah matahari ya, backgroundnya kuning itu kan sebuah pencerahan ya, banyak cahaya, banyak harapan tentang kebahagiaan ya, tentang sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena jatuh kartunya di awal ya, seperti itu. Kita ambil lagi kartunya ya. Dalam tindakan ya, mereka ingin mendekat, dia berharap suatu saat bisa mendekati kamu. Ini adalah langkah yang mereka ambil untuk bisa mendekati kamu. Dan ini hubungan berbagi cinta, ingin membagi cinta sama kamu ya. Kalau baik yang berpasangan maupun yang berpasangan itu karena daya tarikmu ini dia pengen mendekati gitu. Ada yang seperti itu ya kan ya. Dan kekhawatiran untuk bisa deket kamu tuh mungkin nggak sih, bisa nggak sih, yakin nggak sih? Karena kamu tuh orangnya bisa dilihatnya tuh berkelas kali ya, lebih ke religi ya. Itu pikiran mereka tuh terlalu kayak, jadi bukan terganggu ya. Kalau terganggu itu kan gila ya, ada kebimbangan aja gitu, ada was-was, takut bisa nggak sih gitu ya. Karena sebagian juga mereka yang ingin mendekati kamu itu juga orang yang sudah punya pasangan. Ada banyak yang sudah punya pasangan, baik itu pacar atau baik itu tunangan ataupun istri atau keluarga atau rumah tangga. Tapi dia memang ada juga yang memang masih lajang, ada juga yang masih bujangan gitu.
ada yang single parent, cuman letakkan energi kamu aja di mana gitu, karena ini adalah general reading, pembacaan secara umum energi dari acak. Jadi kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. Beberapa orang masa lalu menyesal sudah menyia-nyiakan kebaikan kamu. Mereka juga menyesal dengan perpisahan kalian ya, dengan perpisahan kalian. Mereka ingin bertemu kamu lagi di masa depan ya. Menyesal itu kan ada di belakang. Setelah kamu lepas dari dia, terlihatnya kok lebih baik ya. Ya kan, lebih baik gitu. Ya, padahal memang dari awal memang kamu sudah baik, sudah tulus. Ya, nggak suka ngerepotin, tapi masih ditinggalin gitu ya. Akhirnya masih dicuekin atau diabaikan, akhirnya kamu meninggalkan atau kalian melanjutkan sebuah menyudahi hubungan ya. Akhirnya dia yang menyesal gitu, melihat ternyata dia salah selama ini sudah menyia-nyiakan kebaikan kamu ya, begitu. Kamu mampu mengimbangi egonya dan egonya seseorang ya. Kamu mampu mengimbangi egonya seseorang karena dia ingin menurunkan egonya. Ini energi positif ya. Dia ingin berinteraksi dengan kamu lagi. Ini mantan-mantan kamu kali ya, atau orang-orang masa lalu juga mulai sadar daya tarik kamu itu lebih kuat daripada egonya. Kamu bisa atau mampu mengimbangi ego, walaupun kamu dia ego, kamu masih aja bertahan gitu. Tapi ternyata ya lama-lama capek, akhirnya ya penyesalan lagi ya kan, seperti itu. Makanya hati-hati, jangan pernah menyanyiakan orang yang ada di samping kamu. Jangan menyanyiakan orang yang notabene udah baik sama kamu. Jangan menyanyiakan orang yang menyayangi kamu. Intinya seperti itu. Penyesalan itu di belakang ya kan. Kalau sudah fatal, yang udah nggak bisa dibalikin atau kembali pun atau diperbaiki, itu mikir-mikir yang mau diajak memperbaiki itu gitu. Kamu mempunyai jiwa yang tenang dan sangat spiritual. Seseorang menjadi tertarik untuk membuka komunikasi denganmu. Dia tidak tidak tahan jika kalian diam-diaman. Ini pacar yang suka ngapain gitu ya. Jadi ingin berkomunikasi lagi. Kadang-kadang itu orang itu merasa disayang atau merasa dicintai, jadinya dia itu ngerasa dibutuhkan gitu. Terus akhirnya sama kita tuh semena-mena. Makanya pesan Gondes, kalau kamu cinta, sayang, bucin, jangan ditampakkan di depan pacar kamu atau pasangan kamu. Nanti kamu akan menjadi bulan-bulanan diperintah ini, diperintah itu. Dia beranggapan bahwa kamu nggak bisa hidup tanpa dia gitu loh. Itu kuncinya tuh di situ. Berat-berat aja, nggak usah lebay gitu, nggak usah lebay ya, seperti itu. Kamu terlihat polos, jujur, dan bisa dipercaya, tetapi intuisimu bagus ya. Orang-orang manipulatif jadi takut untuk memainkan kamu, tapi mereka juga nggak mau kehilangan kamu. Ada yang galau nih mikirin kamu ya. Orang yang udah cuekin, ngabein, manipulatif, buat apa dipertahanin ya kan? Kamu orangnya baik kok, lihatnya memang ini daya tarik kamu ya. Jadi ya udah sih, nggak masalah, tinggalin aja. Masalah dia menyesal kehilangan, ya biarin aja ya kan. Tinggalkan aja orang-orang yang mengabaikan kamu, nggak bakal ada ending bagusnya ya kan ya. Kamu akan mendapatkan mimpi ada orang yang merindukan kamu, atau firasat alam semesta ya, akan menyampaikan kamu untuk mendoakan orang itu. Nah, nanti akan ada waktunya kalian akan dipertemukan dengan seseorang yang notabene itu lebih kamu akan mendapatkan mimpi orang yang merindukan kamu ya, atau mendapatkan firasat atau mimpi yang akan ada orang yang akan merindukan kamu, dan alam semesta akan menyampaikan kamu untuk mendoakan orang ini supaya nanti betul-betul ada pertemuan seperti itu ya. Sekarang kita akan lihat pesan by
What is the soul card? Ya. Oh ya, di sini Gondes melihat energi. Gondes melihat ada energi Scorpio, ada energi Capricorn, ada energi Taurus, ya. Juga di sini ada energi Aries, ada energi Aquarius, ya. Di sini juga terlihat ada energi Scorpio kuat sekali, ya. Itu aja energinya, dan Sagittarius terakhir, gitu. Tentang abundance, ya. Tentang abundance, tentang sebuah kelimpahan, ya, tentang sebuah kelimpahan, tentang kelimpahan yang akan ditabur untuk kamu nanti, akan diberikan oleh alam semesta untuk kamu, ya. Kalau mungkin kamu positive thinking, ya, kita positive thinking aja, jalan hidup ini ke positive thinking aja, nggak usah mikir-mikir yang macam-macam membuat kita lebih nyesek kan. Kalau kita itu nggak ada tenang-tenangnya kalau kita negatif tinggi gitu, dia pasti begini, ini pasti dia udah buka WA tapi kok gak balas. Nah itu tuh termasuk bagian dari negatif thinking, ya. Seperti itu. Jangan overthinking itu seperti pohon yang rindang tapi ada benalunya yang akan tumbuh pelan-pelan menggerogotin, ya, kehidupan atau hati kita, seperti itu, ya. Ada mirror effects, ada kamera efek cermin, ya. Efek cermin maksudnya ada sesuatu di sini terlihatnya apa yang kamu lakukan itu harus mencerminkan, ya, diri kamu gitu loh. Jadilah diri kamu sendiri gitu, balance. Jadilah diri kamu sendiri. Ibaratnya kamu seperti bercermin untuk mempercantik diri atau hanya untuk menipu diri sendiri. Nah, seperti itu, ya. Tapi jadilah dirimu sendiri. Lebih baik seperti itu, ya. Ada warning, ini adalah pesan tentang peringatan. Hati-hati. Menjalin hubungan jangan melampaui batasan, karena sesuatu yang melampaui batasan justru akan membuat kita menyesal di kemudian hari, ya. Tetap berjalan di jalan kebenaran, tetap mencintai apapun karena Allah atau menurut keyakinan kamu, dan jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun, ya, dan kemudian menyerahkannya, karena keputusan Sang Maha Kuasa itu lebih dahsyat. Kita boleh mengambil keputusan tetapi pun harus melibatkan Tuhan, seperti itu, ya. Dan kemudian tetap kembali pada diri kamu sendiri, karena apa, hidup dan kehidupan kamu adalah tanggung jawab kamu, gitu. Ada karma di sini, ya. Des, karma itu apa sih, Des? Karma itu kayak semacam hasil, ya. Karma itu kayak gini, karma bisa diartikan tentang perbuatan atau hasil, ya. Perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut yang dinamakan itu karma pala tuh, ya. Misalkan kamu, ya, sekecil biji sawi pun kita akan mendapatkan hasil dari perbuatan itu. Misalnya kejahatan, kamu cepat atau lambat tetap akan membayar kejahatan itu, atau kamu akan menerima karmanya, gitu. Jadi hasil dari perbuatan jahat kamu itu nanti akan kamu dapatkan, gitu loh, ya. Sementara akibat yang ditimbulkan disebut karma vivaka, seperti itu, ya. Seperti itu karma. Hati-hati dengan karma, karena apa? Selama, atau bisa dibilang hukum tebar tuwe, karena selama dunia ini masih berputar, hukum karma atau hukum tebar tuwe itu masih berlaku. Jadi hidup ini buat apa? Kita mengisi ke yang sesuatu yang jahat-jahat, ya kan? Mending kita melakukan sesuatu hal atau melakukan karma kebaikan agar satu saat nanti kita mendapatkan hasil kebaikan juga, seperti itu. Ada repression, ada yang disebut dengan repression atau represi, ya. Di sini
ada yang disebut dengan represi. Ya, jadi kita harus ada yang disebut namanya dengan repression. Ini maksudnya kartu tuh seperti itu. Yang dimaksud dengan repression sendiri yaitu kayak semacam pemblokiran emosi, dorongan, ingatan, dan pikiran yang tidak menyenangkan dari pikiran sadar atau secara tidak sadar ya. Itu kita harus betul-betul memperbaiki. Bukan memperbaiki lagi tapi menghentikan, kan itu perbaikan, atau itu bisa dibilang rehab gitu ya, memperbaiki. Atau kalau bisa diblokir sekalian atau berhenti sekalian agar kamu tidak melakukan sebuah emosional atau dorongan emosional atau dorongan atau ingatan dan pikiran yang sebetulnya tidak menyenangkan banget ya di pikiran kita, walaupun sadar ataupun tidak sadar ya. Jadi intinya nggak usah dendam, santai aja, bebas saja, hidup ada yang ngatur ya, nggak terlalu baik ya Des. Kalau ya buat apa sih kalau kita bisa ngelakuin sesuatu yang baik, kenapa kita harus melakukan yang buruk? Kan kita tahu yang buruk itu dilarang Gusti Allah. Ya kan? Seperti itu aja sih gampangnya. Seperti itu. Oke? Oke. Sekarang Gondes akan cari pesan untuk kamu versi Gondes ya. Tunggu sebentar, aku cari kartunya. Ya. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, ngapain kita harus melakukan sesuatu yang jahat? Hidup itu dibikin enjoy. Ya, hidup aja udah susah, kenapa kita menambah pikiran dengan pemikiran negatif ya kan? Lebih baik kita jangan pernah melawan takdir ya, jangan pernah melawan arus takdir, karena kamu akan pusing sendiri gitu loh. Ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Kalau ada berpisah sama dia Des, ya udah lakuin aja berpisah, toh nanti kalau jodoh nggak kemana, itu aja. Jadi santai gitu, kita lebih ikhlas gitu ya kan, lebih bisa cepat move on. Bisa move on itu bukan move on itu bisa melupakan atau gimana, bukan. Move on itu artinya kita bisa melanjutkan hidup. Kalau kita bisa move on dari masa lalu yang sulit gitu, artinya kita bisa melanjutkan kembali hidup untuk menjadi lebih baik. Dia emosionalan ya. Kemudian pesan yang kedua, dia diam-diam mencintaimu. So sweet so sweet. Kemudian di sini optimis, dipesankan untuk kamu lebih optimis ya. Apapun yang terjadi tetap optimis gitu. Tentu dalam tanda kutip yang positif itu. Berjanjilah pada Allah bahwa kamu tulus. Kamu akan tulus. Kalau menjalin hubungan jangan mempermainkan hubungan ya. Harus tulus bahwa hubungan itu bukan main-main. Karena kita itu apa ya, bukan sendiri, perasaan kita itu juga harus menjaga perasaan pasangan kamu gitu loh. Kamu punya pasangan tapi kamu semaunya sendiri, itu namanya tidak tulus, dan kamu tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Karena menjalin sebuah hubungan itu terdiri dari dua hati yang salingnya harusnya saling menghargai. Kamu menghargai dia menghargai kamu ya. Sama-sama buka mulut mending yang baik-baik saja, diantaranya seperti itu. Dan lebih baiknya itu saling menjaga perasaan ya seperti, walaupun kamu suka berbicara yang jelek-jelek gitu, tetapi sekarang maknanya apa gitu ya, lebih baik kan kita bicara yang baik-baik, menguntungkan diri sendiri juga buat orang tenang, seperti itu. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Ini kamu yang harus menjawab, karena ini adalah ranah kamu ya. Mencintai atau tidak itu adalah ranah kamu, dan hanya kamu yang tahu perasaan hati kamu ya, karena yang akan menjalani kamu ya. Oke sahabat Gondes, ini sosok daya tarik kamu yang betul-betul bisa membuat orang-orang itu ingin mendekati kamu, karena kamu membarukan atau menebarkan energi positif ya. Aura kamu lebih terpancar, lebih indah dilihat gitu ya. Ini orangnya udah bisa, ada yang sudah lama, sudah ada berpasangan, dan banyak yang dilihat dari kamu yang membuat dia itu tertarik, yaitu pesonamu ya. Oke, ada kesalahan milik Gondes, ada kemana-mana yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau personal reading silahkan hubungi nomor Gondes. Oke. Bye.